Sejak kapan orang Bali itu begitu ramah dan menerima semuanya dengan apa adanya ya? Bahkan ketika sudah jelas-jelas haknya terampas, mereka tetap diam dan hanya membalas dengan senyum. Sejak kapan istilah koh ngomong atau malas berbicara itu muncul? Padahal saat ini Bali dikurung oleh dampak buruk pariwisata massal. Ada kemacetan, ada sampah, ketidakadilan ekonomi, sampai kerusakan lingkungan. Bukankah orang Bali itu dikenal kuat, tangguh, dan vokal? Bukankah sejarah kita penuh dengan kisah keberanian, puputan, penolakan tunduk pada penjajahan, semangat hidup yang menolak ketidakadilan? Mengapa sekarang kita lebih sering mengangguk daripada menggugat? Mengapa kita diam ketika tanah nenek moyang kita malah dijual ke investor asing? Mengapa kita tersenyum ketika sawah-sawah hilang, harga rumah menjauh ketika Bali disebut sebagai pulau surga, tapi kita sendiri tak bisa hidup layak di dalamnya? Pertanyaan ini terus menghantui saya sebagai orang Bali dan mungkin juga menghantui Anda kalau mau jujur pada diri sendiri. Kalau diingat lagi, orang Bali itu tidak lahir dengan budaya tunduk. Sejarah mencatat sejak Majapahit menjejakkan kaki di tahun 1300-an, Bali diposisikan sebagai daerah yang harus dikendalikan. Struktur kekuasaan dipaksakan meski masyarakat Bali tetap melawan dengan caranya hingga akhirnya terintegrasi. Ironisnya, sejak awal kedatangan pelaut Belanda pada akhir abad ke-16, Bali sudah dipandang bukan sebagai pulau yang kecil, melainkan komoditas. Tahun 1597, catatan perjalanan orang Belanda mulai menggambarkan Bali sebagai tanah eksotis yang penuh tarian, pura, dan adat unik. Dari situ lahir konstruksi citra Bali sebagai the last paradise yang bisa dijual. Bali bukan hanya disasar untuk urusan rempah atau pelabuhan, tapi perlahan dipaketkan menjadi tontonan bagi orang Eropa. Eksotisme, keramahan, dan kebaikan yang jujur tervisualisasikan dalam poster promosi yang kelak mendatangkan lebih banyak wisatawan ke Bali. Melalui kontrak politik antara pihak kerajaan dan kolonial, lama-lama pada akhirnya menimbulkan retakan juga. Tahun 1906-1908, dunia menyaksikan perang besar, Perang Puputan. Ribuan rakyat Bali dengan keris dan tombak seadanya memilih mati daripada menyerah pada Belanda. Bahkan para sejarawan menulis Puputan itu bukan sekedar perang. Puputan menjadi simbol bahwa martabat lebih berharga dari hidup dalam perbudakan. Bahkan dalam buku Sahabat Puputan Badung, pihak Belanda yang menjadi staf ekspedisi ke Bali menuliskan bahwasanya sejenak ia dan para tentara lainnya merasa ngeri, sekaligus takjub akan keberanian masyarakat Bali yang rela maju sekalipun terluka akibat dentuman senapan dan meriam milik kolonial. Selesai dari pengorbanan massal, Bali lewat Denpasar dipercantik menjadi sebuah tempat yang ramah pengunjung luar, utamanya untuk melayani awak kapal maskapai pelayaran kerajaan Belanda dan persinggahan wisatawan di pulau ini. Masyarakat Bali didokumentasikan, eksploitasikan, dicitrakan untuk dapat mendatangkan pundi-pundi lebih banyak lagi. Sejak awal, Bali bukan hanya ditaklukkan secara militer, tapi juga dikonstruksi sebagai tontonan. Bali menjadi panggungnya, orang Balinya menjadi aktor, penontonnya ya mereka yang berkuasa. Ketika Indonesia merdeka, kita berharap bebas dari bayangan kolonial. Tapi, apakah kemerdekaan memberi ruang bagi Bali untuk hidup layak? Baik Bali sebelum pandemi maupun setelah COVID telah menyumbang devisa yang cukup tinggi bagi negara tercinta kita. Pulau kecil ini menopang hampir separuh wajah Indonesia di mata dunia. Wisatawan jutaan datang, hotel-hotel megah tumbuh, bandara juga sibuk. Tapi pertanyaannya sederhana, berapa persen keuntungan itu masuk ke kantong masyarakat Bali? Soal upah, mari kita bandingkan nilai upah minimum kabupaten kota dari Bali dengan hasil devisa yang dihasilkan dari Bali. Jauh banget. Padahal dari pasal 1 angka 1 Permenaker 16/2024, penetapan upah minimum dilakukan oleh gubernur. Memang di sana digunakan acuannya perusahaan, tapi jangan menutup mata bahwa Bali yang bertumbuh pada industri pariwisata juga mendatangkan nilai yang fantastis. Lebih lanjut, gubernur juga memiliki kewajiban membuat penyesuaian nilai upah minimum setiap tahunnya loh. Kira-kira per tahunnya Anda merasa nggak ada perubahan nilai upah minimum yang signifikan? Atau tidak? Atau mungkin untuk hal itu sudah diwakili oleh perwakilan kita di atas sana dengan nilai gaji dan tunjangan bagi mereka dengan angka yang fantastis, dengan nilai yang berkali lipat di atas upah minimum kita sendiri. Sementara, rakyat Bali tersenyum melayani tamu. Hasil keuntungan justru terpusat di pemodal besar dan pusat negara. Bali itu seperti sapi perah, diberi makan cukup agar tetap hidup, tapi susunya dijual ke pasar bebas.
Di sisi lain, masyarakat Bali harus berjibaku dengan harga tanah yang melambung tak terjangkau. Sawah menyusut sangat drastis, lebih dari ratusan hektar tiap tahun. Alih fungsi lahan juga terjadi masif. Dalam beberapa tahun, kita bisa melihat pembiaran yang entah dilakukan oleh siapapun yang bertanggung jawab, mengorbankan wajah pulau ini menjadi seperti sekarang. Area yang seharusnya menjadi resapan air, perlahan namun pasti menjadi pemukiman dan area komersial. Masyarakat Bali itu tidak bersaing dengan sesamanya untuk mendapatkan haknya mereka untuk tinggal. Mereka bersaing dengan para pemodal besar, dan dalam tanda kutip, penjual hak yang harusnya diwakili oleh yang terhormat lewat permainan aturan. Apakah masyarakat Bali telah merdeka, atau ini merupakan wajah baru dari penjajahan? Ketika belum selesai dengan konteks penjajahan yang begitu terstruktur, pertanyaan lain timbul terkait kalemnya masyarakat Bali. Sebuah alasan kuat mengemuka terkait hal ini, trauma sejarah yang mengacu pada tahun khusus, 1965. Dalam The Dark Side of Paradise, Political Violence of Bali, dituliskan bahwa Bali mencatat jumlah korban yang sangat banyak per kapita dalam tragedi pembantaian massal. Bayangkan, 5-8% populasi Bali lenyap saat itu. Siapa yang tidak merasa horor hidup zaman itu? Akhirnya kita mengerti bahwa sejak itu orang Bali belajar, diam itu lebih aman, bicara bisa berujung kematian, kritik bisa dianggap musuh negara. Trauma itu diwariskan. Anak-anak diajari orang tua, jangan banyak bicara politik, jangan melawan. Diam adalah strategi bertahan hidup, dan warisan itu masih terasa hingga hari ini. Itulah kenapa ada istilah Koh ngomong, ramah jadi perisai, senyum jadi benteng, bukan karena semuanya ikhlas, tapi karena takut. Ini ironi, wajah ramah Bali seringkali lahir dari luka, bukan semata kerelaan. Dan walaupun dalam hati ini mungkin terasa panas. Tidak selesai dipaksa menahan diri. 10 September 2025, Bali dihantam banjir besar. Belasan orang menjadi korban. Kerugian material tidak bisa dihitung lagi. Padahal, beberapa dekade yang lalu, hujan besar sebagaimanapun tidak meninggalkan banjir seperti yang terjadi tempo hari. Tapi sekarang, kita bisa lihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Saat kita menganalisa lebih dalam, terjadi penjajahan yang sistematif dan masif. Salah satu efeknya hanya menyisakan 3% daerah aliran sungai di Bali. Pada saat ini media sosial diwarnai suara protes masyarakat. Ya wajar. Tempat mereka tinggal tiba-tiba dihantam bencana yang tidak terukur. Mitigasi bencana juga minim. Beberapa pihak yang berwenang kemudian buru-buru bicara moratorium, izin alih fungsi lahan sawah dan segala macam. Tapi mengapa baru setelah bencana? Padahal sejak lama sawah-sawah sudah digusur jadi villa, resapan air tutup beton, sungai-sungai menyempit. Kemana semuanya kemarin itu? Sama dengan pertanyaan yang muncul saat terjadinya penembokan yang mengambil jalan umum dan memenjarakan warga di Bali area selatan. Dan itu sudah terjadi setahun. Kenapa baru sekarang turun? Kemarin itu kemana? Janji tata ruang berkelanjutan terdengar indah, tapi faktanya izin-izin komersial terus mengalir. Masyarakat diminta berbangga ketika Bali disebut Pulau Surga. Padahal banyak anak muda Bali yang jadi tamu di tanahnya sendiri. Kontrak, kos, kerja serabutan, bahkan memilih merantau karena nggak sanggup hidup di rumahnya sendiri. Dengan mendapatkan upah yang kadang di bawah standar minimum. Mari kita bertanya lagi, sejak kapan kita belajar diam? Kalau leluhur kita memilih puputan daripada tunduk, kenapa generasi kita memilih tersenyum ketika tanahnya diambil? Kita bangga disebut ramah, tapi apakah keramahan itu dari hati atau dari ketakutan kehilangan pekerjaan? Kita bangga disebut pulau surga, tapi apakah surga itu juga milik kita atau hanya untuk mereka yang datang, menikmati lalu pergi? Bali bukan sekedar foto cantik di Instagram. Bali adalah rumah, tanah tempat kita dikubur nanti dan diaben, sawah dan rumah tempat kita menggantungkan hidup. Bali itu bukan etalase, tapi kehidupan nyata, dan orang Bali berhak hidup layak di dalamnya. Mungkin di sini, secara subjektif saya bisa bilang hari ini bahwa Bali terlalu lama diperas, dijadikan objek, dijadikan mesin uang, tapi warganya hidup bahkan pas-pasan. Pejabat bicara pembangunan, izinnya longgar untuk investor. Anggota dewan bicara kesejahteraan, tapi upah minimum tak sebanding dengan harga hidup. Yang berwenang bicara Bali, aman, nindihin Gumi Bali, tapi sudahlah.
Mungkin sudah saatnya kita sekarang berani bicara ya, tidak dengan kebencian, tapi dengan keberanian menuntut hak. Karena diam terlalu lama hanya membuat kita semakin terjajah. Bukan lagi oleh Majapahit, bukan lagi oleh Belanda dan Jepang, tapi oleh sistem yang membuat kita bangga jadi indah, tapi lupa jadi adil. Sampai kapan kita mau diam? Sampai kapan kita mau ramah ketika yang kita terima hanyalah sisa-sisa? Sampai kapan kita mau hidup di pulau surga yang ternyata menjadi surga bagi pihak yang lain, tapi neraka bagi diri kita sendiri? Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.